Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tinjauan literatur yang telah saya lakukan terkait infant and young child feeding. Ini adalah jurnal yang saya tinjau, yaitu adalah jurnal dengan judul Infant and Young Child Feeding Practices Up to 23 Months in Namono District, Cabo Delgado, Mozambik. Penulis jurnal sendiri itu adalah Kodak Raul Maroda dan juga rekan-rekannya. Dan halaman yang saya tinjau itu dari halaman 1 hingga halaman 11, dan jurnalnya sendiri dipublikasi pada tahun 2023. Untuk latar belakang dari jurnalnya sendiri itu adalah praktik menyusui dan pemberian makan pendamping ASI atau MPASI yang kurang memadai berkontribusi besar terhadap malnutrisi dan tingginya mortalitas balita. Di distrik Namuno, angka malnutrisi akut tinggi, namun belum tersedia data mengenai praktik IECF. Maka dari itu, jurnal ini memiliki tujuan, yaitu menilai 8 indikator IECF atau UNICEF. Yang kedua, menganalisis hubungan antara praktik IECF dengan pendidikan ibu, tempat persalinan, jarak tempat kerja, dan juga jenis kelamin anak. Dan yang ketiga, menggali mitos dan juga pantangan terkait praktik makan anak. Untuk metodologinya sendiri, yaitu yang pertama, desain penelitian. Desain yang digunakan adalah cross-sectional, yang dimana sehingga data dikumpulkan pada satu periode waktu, yaitu pada Agustus hingga September tahun 2019. Dan juga desain ini memungkinkan peneliti untuk memotret kondisi ICF saat itu, dan menganalisis faktor yang berhubungan. Untuk subjek penelitiannya sendiri, yaitu adalah terdiri dari 632 ibu atau pengasuh anak usia 0 sampai 23 bulan dari 8 desa di distrik Namuno, dan subjek dipilih karena memiliki tanggung jawab utama dalam pemberian makan dan perawatan anak. Dan hanya satu anak per keluarga, yaitu anak tertua 0 sampai 23 bulan, yang disertakan untuk memastikan representasi praktik keluarga. Untuk langkah-langkah penelitiannya sendiri, yang pertama, pemilihan desa dan juga subjek menggunakan metode convenience sampling. Yang kedua itu ada pelatihan enumerator. Yang ketiga, pengumpulan data rumah tangga melalui kuesioner digital Kobo Toolbox. Yang keempat, recall konsumsi 24 jam untuk menentukan indikator WHO. Yang kelima, fokus group discussion untuk menelusuri mitos makanan. Dan yang keenam, tabulasi data dan analisis dengan R software menggunakan regresi logistik. Untuk hasil penelitiannya sendiri, yang pertama itu hanya 31% bayi 0 sampai 5 bulan mendapat ASI eksklusif, meskipun 62% mendapat kolostrum. Dan yang kedua, MPASI diberikan terlalu dini, yaitu usia rata-rata di 3 bulan. Dan yang ketiga, hanya 17% anak mencapai minimum dietary diversity dan 6% mencapai minimum acceptable diet. Yang keempat, persalinan di fasilitas kesehatan sangat berhubungan dengan inisiasi menyusu dini. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan signifikan antara pendidikan ibu, jenis kelamin anak, maupun jarak tempat kerja dengan sebagian besar indikator IECF. Selain itu, ditemukan mitos dan pantangan makanan seperti larangan konsumsi telur, pisang, atau madu bagi anak kecil. Untuk kelebihan penelitiannya sendiri, itu yang pertama, menjadi studi pertama yang mendokumentasikan praktik IECF di Namuno. Yang kedua, menggunakan indikator resmi WHO UNICEF edisi terbaru. Dan yang ketiga, pengumpulan data cukup besar, yaitu ada di angka 632 responden. Yang keempat, mencakup aspek budaya melalui FGD yang membuat interpretasi data lebih komprehensif. Dan yang kelima, memberikan informasi dasar yang penting untuk intervensi nutrisi di wilayah tersebut. Lalu untuk kekurangan dari penelitiannya sendiri, itu yang tadi menggunakan teknik convenience sampling, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi ke seluruh distrik. Dan yang kedua, recall 24 jam dapat menyebabkan data bias karena variasi konsumsi hari ke hari. Lalu perbedaan musim pangan tidak diperhitungkan, lalu jumlah anak dalam beberapa kelompok umur kecil, sehingga akurasi indikator tertentu terbatas. Dan yang terakhir, variabel terkait kualitas layanan kesehatan tidak dianalisis secara mendalam. Kesimpulannya, penelitian
Penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemberian makan bayi dan anak di Namuno masih jauh dari rekomendasi WHO, terutama dalam hal ASI eksklusif, keberagaman makanan, dan juga frekuensi makan. Intervensi diperlukan pada tingkat tenaga kesehatan, keluarga, dan juga masyarakat untuk meningkatkan konseling menyusui, memperbaiki kualitas MPASI, dan juga mengatasi hambatan budaya seperti mitos dan juga pantangan makanan. Studi lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi faktor lain yang mungkin memengaruhi kualitas IGF. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.